Sersan Mayor Aditya adalah seorang prajurit TNI yang disegani. Ia telah mengabdikan diri bertahun-tahun untuk negara, bertugas di berbagai wilayah konflik, dan dikenal sebagai sosok yang disiplin serta setia kepada keluarga. Di tengah kesibukannya menjaga perbatasan, pikirannya selalu tertuju pada istrinya, Rina, yang tengah mengembangkan bisnis konsultan keuangan. Mereka adalah pasangan yang saling mendukung. Rina selalu menjadi sandaran Aditya, dan Aditya adalah pelindung bagi Rina. Suatu malam, Aditya sedang bersiap untuk patroli ketika ponselnya berdering. Melihat nomor tak dikenal di layar, ia mengernyitkan dahi sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. "Halo, dengan Sersan Mayor Aditya?" Terdengar suara berat dari ujung telepon. "Ya, saya sendiri." "Siapa ini?" "Kami dari kepolisian." "Mohon maaf, Pak. Kami harus menyampaikan bahwa istri Anda, Rina, telah kami tahan karena ditemukan menyimpan narkoba di kamar hotel. Kami mohon Anda segera datang ke kantor polisi." Darah Aditya berdesir. Jantungnya berdegup keras, dan tangannya mencengkeram ponsel lebih erat. "Apa maksud Anda?" "Istri saya bukan orang seperti itu." Suaranya meninggi, mencerminkan keterkejutan dan ketidakpercayanya. "Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Silakan datang ke kantor untuk informasi lebih lanjut." Jawab suara di telepon dengan nada datar. Sebelum panggilan terputus, Aditya berdiri mematung, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tidak mungkin. Rina bahkan tidak pernah menyentuh rokok, apalagi narkoba. Pikirannya berputar cepat, mencari jawaban atas keganjilan ini. Tanpa berpikir panjang, ia segera meminta izin kepada komandannya untuk meninggalkan tugas sementara. Beruntung, komandannya memahami situasi dan memberinya izin untuk segera kembali ke kota. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang ingin menjebak istrinya? Apakah ini kebetulan, atau ada yang memang sengaja mengatur semuanya? Aditya menolak untuk percaya bahwa istrinya bersalah. Ia mengenal Rina lebih dari siapapun. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan ia akan mencari tahu kebenarannya dengan cara apapun. Ketika mobilnya berhenti di depan kantor polisi, ia turun dengan langkah cepat, wajahnya penuh ketegangan dan amarah yang tertahan. Satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal diam. Aditya berjalan dengan langkah lebar memasuki kantor polisi. Wajahnya tegang, matanya tajam mengamati sekeliling. Seorang petugas yang berjaga di meja depan tampak terkejut melihat sosok tegap berseragam TNI itu datang dengan ekspresi penuh amarah. "Saya Sersan Mayor Aditya." "Di mana istri saya, Rina?" tanyanya dengan suara dalam dan berwibawa. Petugas itu tampak ragu sejenak sebelum menunjuk ke arah sel tahanan di bagian belakang kantor. Tanpa menunggu izin lebih lanjut, Aditya segera menuju ke sana. Saat melihat Rina duduk di dalam sel dengan wajah pucat dan mata sembab, hatinya terasa seperti diremas. Perempuan yang selama ini menjadi sumber ketenangannya kini berada di balik jeruji, terlihat begitu rapuh mas. Rina bangkit dengan tergesa dan meraih jeruji besi seolah ingin mendekap suaminya. Air matanya mengalir deras. Aditya segera mendekat, menggenggam tangan istrinya yang gemetar. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara bergetar menahan emosi. Rina mengangguk, meski jelas terlihat bahwa dirinya sedang ketakutan. "Mas, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku dijebak." Suaranya terdengar putus asa. Aditya menghela napas panjang, mencoba meredam kemarahan yang berkecamuk dalam dadanya. "Ceritakan semuanya," pintanya tegas. Dengan suara gemetar, Rina mulai menceritakan kejadian yang menimpanya. Siang tadi, ia menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai klien bisnis. Orang itu ingin bertemu untuk membahas kerjasama penting dan memintanya datang ke sebuah hotel di pusat kota. Ketika Rina tiba di kamar yang telah ditentukan, ruangan itu tampak kosong. Namun, sebelum ia sempat menghubungi orang yang mengundangnya, pintu diketuk. Begitu ia membukanya, beberapa polisi langsung menerobos masuk, menggeledah ruangan, dan menemukan paket narkoba di dalam lemari. "Aku bahkan tidak menyentuh barang itu, Mas. Aku tidak tahu itu milik siapa." Rina terisak. Aditya mengepalkan tinjunya. Semakin ia mendengar cerita Rina, semakin jelas bahwa istrinya telah dijebak. Tanpa membuang waktu, ia berbalik dan melangkah ke ruang penyidik, menemui atasan kepolisian yang menangani kasus ini, Komisaris Polisi Dwi Prasetya. Saat Aditya memasuki ruangan, Dwi Prasetya sedang duduk di balik meja. Wajahnya santai seolah tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. "Saya ingin berbicara tentang istri saya," ujar Aditya dengan suara penuh tekanan. Dwi Prasetya mengangkat alis dan bersandar ke kursinya.
Apa yang ingin Anda bicarakan? Kasus ini sudah jelas. Kami menemukan narkoba di kamar hotel tempat istri Anda menginap. Ujarnya dengan nada dingin. Aditya menahan diri untuk tidak langsung meledak. Istri saya tidak bersalah. Dia dijebak. Saya yakin Anda juga tahu bahwa ada yang tidak beres dalam kasus ini. Ucapnya, menatap tajam sang komisaris. Dwi Prasetya tertawa kecil. Pak Aditya, saya menghormati Anda sebagai prajurit TNI. Tapi hukum adalah hukum. Kami bekerja berdasarkan bukti, bukan asumsi. Jawabnya enteng. Aditya merasakan darahnya mendidih. Kalau begitu, tunjukkan bukti yang Anda punya. Di mana rekaman CCTV hotel? Siapa saksi yang bisa membuktikan bahwa istri saya benar-benar memiliki barang haram itu? Tuntutnya. Komisaris Dwi terdiam sejenak sebelum tersenyum tipis. Sayangnya, CCTV hotel sedang dalam perbaikan saat kejadian. Dan saksi? Semua yang ada di lokasi adalah petugas kami. Mereka semua melihat sendiri bahwa narkoba itu ada di dalam kamar. Aditya mengepalkan tangannya erat. Ia mulai memahami arah permainan ini. Saya akan mencari keadilan dengan cara saya sendiri. Ucapnya sebelum berbalik dan pergi dengan langkah tegap. Keluar dari ruangan, ia segera menghubungi 5 orang rekan sesama prajurit TNI yang selama ini bertugas bersamanya. Ada yang tidak beres di sini. Saya butuh bantuan kalian untuk mengungkap kebenaran. Katanya tegas. 5 prajurit tangguh itu tidak bertanya panjang lebar. Mereka hanya menjawab dengan singkat, kami akan segera ke sana. Aditya menutup telepon. Matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak akan membiarkan istrinya menjadi korban ketidakadilan. Apapun yang terjadi, ia akan mencari kebenaran dan memastikan dalang di balik semua ini mendapatkan balasan yang setimpal. Sejam kemudian, 5 prajurit TNI tiba di kantor polisi. Mereka adalah rekan-rekan terbaik Aditya, prajurit yang sudah melewati banyak medan sulit bersamanya. Di antara mereka ada Letnan Wahyu, pemimpin regu yang ahli dalam investigasi, serta Serka Doni, yang memiliki koneksi luas di berbagai instansi. Begitu mereka memasuki kantor polisi, suasana mendadak tegang. Beberapa petugas menoleh dengan raut wajah cemas melihat ke-6 prajurit tegap itu berjalan lurus menuju ruangan Komisaris Dwi Prasetya. Tanpa mengetuk pintu, Aditya mendorongnya dengan kuat hingga terbuka lebar. Kami butuh penjelasan sekarang juga. Suara Aditya menggema di ruangan. Dwi Prasetya mendongak dari kursinya, tampak sedikit kaget, tapi cepat mengendalikan ekspresinya. Ia menyilangkan tangan dan tersenyum sinis. Prajurit TNI rupanya ingin ikut campur dalam urusan hukum? Hati-hati, ini bisa dianggap intervensi. Katanya dengan nada mengejek. Letnan Wahyu melangkah maju. Kami tidak mengintervensi. Kami hanya ingin menegakkan keadilan. Ada terlalu banyak kejanggalan dalam kasus ini. Dan kami yakin Anda tahu lebih dari yang Anda katakan. Dwi Prasetya menatapnya tajam. Saya hanya menjalankan tugas. Istri Sersan Aditya ditemukan di dalam kamar hotel dengan narkoba. Itu fakta. Aditya mengepalkan tinjunya. Tapi Serka Doni menepuk bahunya pelan, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Menarik, kata Doni sambil mengeluarkan ponselnya. Karena kami baru saja mendapatkan rekaman CCTV dari luar hotel. Dwi Prasetya langsung menegang. Apa maksudmu? Serka Doni tersenyum tipis. Seorang teman saya di unit intelijen berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari luar hotel yang menunjukkan bahwa beberapa menit sebelum penggerebekan, ada seorang pria yang masuk ke kamar itu dengan membawa tas hitam. Pria itu meninggalkan kamar sebelum polisi masuk. Anda tahu siapa dia? Aditya menatap tajam Komisaris Dwi. Itu Arman Surya, mantan pemilik perusahaan yang dulu dibongkar kasus korupsinya oleh Rina. Saya yakin Anda bekerja sama dengannya. Wajah Dwi Prasetya berubah pucat, tapi ia tetap berusaha mempertahankan sikapnya. Omong kosong. Itu hanya asumsi kalian. Ia berseru tiba-tiba. Seorang polisi muda masuk dengan tergesa-gesa, tampak panik. Pak, kami punya masalah. Dwi Prasetya menatapnya tajam. Apalagi? Polisi itu menelan ludah sebelum melanjutkan. Pihak Propam dan intelijen TNI sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka mendapat laporan bahwa ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Ruangan itu hening sejenak. Aditya tersenyum tipis, matanya penuh kemenangan. Sepertinya permainan Anda sudah selesai, Komisaris, katanya dengan nada dingin. Dwi Prasetya melotot marah. Kalian pikir bisa menjatuhkan saya begitu saja? Saya memiliki kekuasaan di sini. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, pintu kembali terbuka, dan seorang pria berseragam kepolisian berpangkat lebih tinggi masuk ke ruangan. Brigjen Polisi Hendra, perwira tinggi yang bertanggung jawab atas pengawasan internal. Komisaris Dwi Prasetya,
Anda ditahan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, kerja sama dengan pihak kriminal, dan menjebak seseorang dalam kasus narkoba. Anda akan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut, ucap Brigjen Hendra tegas. Dwi Prasetya berusaha melawan, tapi beberapa petugas propam langsung menggiringnya keluar dari ruangan. Aditya menghela napas panjang, merasa beban berat di dadanya mulai terangkat. Tak lama kemudian, seorang petugas mendekatinya dan berkata, "Pak, istri Anda sudah bisa dibebaskan. Kami mohon maaf atas kesalahan ini." Aditya segera bergegas menuju sel tahanan. Begitu melihat Rina yang masih duduk dengan wajah penuh harapan, ia tersenyum dan berkata, "Kamu bebas, sayang. Semuanya sudah selesai." Rina langsung berdiri, air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan. Aditya merengkuh istrinya dalam pelukan erat. Ia menutup matanya sejenak, bersyukur bahwa keadilan akhirnya berpihak pada mereka. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, kantor polisi berubah menjadi ajang perselisihan antara prajurit TNI dan kepolisian. Beberapa anggota polisi yang setia kepada Komisaris Dwi Prasetya mencoba membela atasannya, tetapi kehadiran Brigjen Polisi Hendra, perwira tinggi pengawas internal, membuat mereka tidak bisa berbuat banyak. Komisaris Dwi masih berusaha mempertahankan posisinya. "Ini semua hanya fitnah. Kalian tidak bisa menangkap saya tanpa bukti yang sah," bentaknya, berusaha mempertahankan kendali situasi. Namun, Letnan Wahyu melangkah maju dan meletakkan sebuah flash drive di meja. "Kami sudah mengirimkan semua bukti ke Propam dan intelijen TNI. Selain rekaman CCTV, kami juga memiliki bukti transfer uang dari Arman Surya ke rekening istri Anda. Transfer itu dilakukan sehari sebelum penggerebekan. Jumlahnya cukup besar. Anda masih ingin menyangkal?" Wajah Dwi Prasetya semakin memucat. Ia melirik beberapa anak buahnya, seolah mencari dukungan, tetapi tidak ada satupun yang berani membelanya. Semua orang di ruangan tahu bahwa kasus ini sudah tidak bisa diselamatkan. Saat itulah, pintu kantor polisi kembali terbuka. Beberapa petugas dari Divisi Propam dan Intelijen TNI masuk, membawa surat resmi Komisaris Dwi Prasetya. "Anda resmi ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami memiliki cukup bukti bahwa Anda menerima suap dan bekerja sama dengan pihak kriminal untuk menjebak seorang warga negara yang tidak bersalah," ujar salah satu petugas Propam dengan nada tegas. Dwi Prasetya mencoba melawan, tetapi dua petugas segera memborgol tangannya. "Kalian tidak akan bisa menjatuhkan saya. Saya punya banyak koneksi," ia berteriak. Suaranya penuh kemarahan dan kepanikan. Brigjen Hendra menatapnya dengan ekspresi dingin. "Hukum tidak mengenal koneksi, Komisaris. Anda sudah menyalahgunakan wewenang, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja," katanya sebelum memberi isyarat kepada petugas untuk membawa Dwi Prasetya keluar dari ruangan. Saat komisaris itu digiring keluar, Aditya berdiri dengan tangan mengepal. Ia menatap pria yang telah menjebak istrinya dengan ekspresi tajam. "Ini adalah harga yang harus Anda bayar karena merusak hidup orang yang tidak bersalah," katanya tegas. Dwi Prasetya hanya bisa melotot sebelum akhirnya dibawa pergi. Setelah situasi mulai mereda, seorang petugas mendekati Aditya dan berkata, "Pak, kami sudah mendapat perintah untuk membebaskan istri Anda. Dia telah dinyatakan tidak bersalah." Tanpa menunggu lama, Aditya segera menuju sel tahanan. Begitu melihat Rina, yang masih duduk di dalam dengan mata berkaca-kaca, hatinya terasa lega. "Kamu bebas, sayang," ucapnya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Rina berdiri perlahan, seakan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ketika pintu sel terbuka, ia langsung berlari ke pelukan Aditya. Air matanya mengalir deras di bahu suaminya. "Aku takut, Mas. Aku pikir aku tidak akan pernah keluar dari sini," isaknya. Aditya mengusap punggungnya dengan lembut. "Aku janji, selama aku masih hidup, tidak akan ada yang bisa menyakitimu," katanya dengan suara penuh ketegasan dan kasih sayang. Di sekeliling mereka, rekan-rekan TNI Aditya hanya tersenyum puas. Mereka tahu perjuangan ini belum selesai sepenuhnya, tetapi keadilan akhirnya telah ditegakkan. Kini, Dwi Prasetya harus menghadapi hukuman yang setimpal, dan Arman Surya pun akan segera diincar oleh pihak berwenang. Aditya menghela napas panjang, merasa bahwa beban berat di dadanya akhirnya terangkat. Dengan tangan masih menggenggam erat tangan istrinya, ia berjanji dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan kejadian seperti ini terulang kembali. Setelah kejadian yang penuh ketegangan itu, Komisaris Dwi Prasetya resmi ditahan dan menjalani proses hukum. Seluruh bukti yang dikumpulkan oleh Aditya dan timnya menjadi dasar kuat untuk menjeratnya dengan berbagai pasal, termasuk penyalahgunaan wewenang, menerima suap, dan konspirasi kriminal. Tak hanya itu, Arman Surya, otak di balik jebakan untuk Rina,
juga tak bisa lolos begitu saja. Dengan tekanan dari media dan penyelidikan mendalam oleh intelijen TNI, ia akhirnya ditangkap di persembunyiannya. Ternyata, selain ingin balas dendam, Arman juga masih terlibat dalam berbagai kasus penipuan bisnis, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari semua kejahatannya. Setelah Rina dibebaskan, Aditya membawanya pulang. Malam itu, mereka duduk berdua di teras rumah, menikmati keheningan setelah badai besar yang hampir menghancurkan hidup mereka. Rina menggenggam tangan Aditya erat. "Mas, aku masih tidak percaya semua ini terjadi. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu bagaimana nasibku sekarang," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aditya menatap istrinya dengan penuh kasih. "Kamu tidak perlu berterima kasih, sayang. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keadilan. Seandainya aku tidak memperjuangkanmu, bukan tidak mungkin ada orang lain yang mengalami hal serupa dan tidak punya siapa-siapa untuk membela mereka," jawabnya. Rina mengangguk, menyadari betapa pentingnya perjuangan ini. Ternyata, hukum tidak selalu berjalan dengan semestinya. Ada orang-orang yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, katanya lirih. "Benar," Aditya menimpali. "Tapi aku percaya, meskipun kebenaran bisa ditutupi, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Cepat atau lambat, kejahatan pasti akan terbongkar." Malam itu, mereka belajar satu hal yang sangat berharga. Keadilan bukan hanya tentang hukum tertulis, tetapi juga tentang perjuangan untuk membela kebenaran. Sebagai seorang prajurit, Aditya telah banyak bertempur di medan perang, tetapi kali ini ia menghadapi pertempuran yang berbeda. Perang melawan ketidakadilan di negerinya sendiri. Dan ia menang, bukan dengan senjata, tetapi dengan kebenaran dan keyakinan. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia akan selalu berada di pihak yang benar, berjuang untuk mereka yang tak bisa membela diri, dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi sesuatu yang benar-benar ditegakkan. Karena baginya, seorang prajurit sejati bukan hanya yang bertempur di garis depan, tetapi juga yang berdiri tegak melawan ketidakadilan.